Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Suryawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membuat video tentang sistem kendali yang telah kami rancang, mulai dari merancang sistem untuk menyalakan dan membaca motor encoder, yang dilanjutkan dengan melakukan perhitungan kriteria agar putaran motor sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Arlen Suryawan, yang kedua Muhammad Amar Taufikur Rahman, dan yang ketiga Ramzi Ahmad Zapan Afaq. Baik, selanjutnya adalah penjelasan skematik dari sistem motor encoder. Jadi sini diperlukan pertama adalah baterai, saklar, motor driver, motor encoder, Arduino, dan laptop. Di sini yang pertama baterai, di sini menggunakan 3 buah yang totalnya adalah 12 volt untuk mengaktifkan sistem. Kemudian dibatasi oleh sebuah saklar yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem yang terkonek pada motor driver. Sini terdapat kabel berwarna merah dan berwarna hitam. Ini merupakan kabel positif dan negatif pada baterai yang terkonek pada slot positif dan negatif pada motor driver. Kemudian selanjutnya untuk motor encoder itu sendiri, di sini pertama untuk masing-masing ujung terdapat 2 kabel. Dan ini kabel berwarna putih dan berwarna merah itu berfungsi terkonek pada slot positif dan negatif pada motor driver. Ini merupakan slot positif dan negatif untuk menggerakkan motor pada motor encoder. Selanjutnya untuk kabel berwarna biru dan berwarna hitam itu terkonek pada slot 5 volt dan ground pada Arduino. Ini berfungsi untuk mengaktifkan encoder pada motor encoder. Selanjutnya untuk kabel yang di tengah-tengah ini ada berwarna hijau dan berwarna kuning, itu terkonek pada slot pin 2 dan 4. Ini merupakan fase untuk encoder itu sendiri atau pembacaan grafik nantinya. Kemudian untuk sisanya itu terdapat kabel berwarna oranye, warna ungu, dan berwarna putih itu terkonek pada slot 9, 10, dan 11 itu terkonek pada slot enable pada motor driver. Baik, untuk selanjutnya adalah pengaktifan sistem. Jadi di sini yang pertama terdapat blok diagram, kemudian kita aktifkan saja. Kemudian kita aktifkan pinnya, aktifkan saklarnya. Bisa dilihat di sini motornya berjalan. Baik, setelah melakukan perangkaian sistem pada motor encoder, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi pembacaan encoder. Di sini sudah buat blok diagram. Sini fungsi dari blok diagram ini adalah untuk membaca hasil putaran motor dalam bentuk grafik. Untuk mengeluarkan grafiknya, di sini kita pencet saja play. Bisa dilihat di sini grafiknya telah muncul. Untuk berdasarkan grafik yang telah dihasilkan, kita dapat mengambil 2 data. Jadi pada saat grafik itu naik, kita ambil 1 data di sini, dan pada saat osilasi. Setelah mendapatkan data dari grafik yang telah diperoleh dari pengetesan motor encoder, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan. Di sini kita mengambil data yang pertama adalah T0, yaitu bernilai 0,426. Untuk omega 0-nya adalah 900 rad per second, omega tahingganya adalah 926,619 rad per second, dan untuk voltase untuk menghidupkan sistem motor encoder itu adalah 12 volt. Dan keempat data ini digunakan untuk mencari KM dan TM. Setelah proses perhitungan, untuk KM-nya itu sendiri mendapatkan angka 77,21 dan TM-nya adalah 0,12, sehingga mendapatkan fungsi transfer untuk motor encoder seperti ini, yaitu 643,4 per S kuadrat ditambah 8,33 S.
Langkah berikutnya adalah menentukan kriteria sistem yang diinginkan. Dari kelompok kami, untuk persen overshoot yang diinginkan adalah 0,3% dengan settling time yaitu 2 detik. Untuk perhitungannya, langkah pertama yaitu mencari Sieta dengan menggunakan rumus persen overshoot sehingga menghasilkan Sieta sama dengan 0,879. Kemudian Sieta disubstitusikan untuk mencari omega kuadrat melalui rumus settling time sehingga omega kuadratnya mendapatkan nilai yaitu 2,27. Dari kedua data tersebut yaitu Sieta dan omega natural itu disubstitusikan ke rumus untuk mencari fungsi transfer dari kriteria yang diinginkan. Dan untuk fungsi transfernya yaitu 5,1529 per S kuadrat ditambah 3,99 S ditambah 5,1529. Langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan PID. Untuk hasil akhir dari fungsi karakter PID yaitu ini. Kemudian kita bandingkan antara persamaan karakter PID dibandingkan dengan persamaan fungsi transfer, persamaan karakter kriteria yang diinginkan. Untuk mencari koefisien proporsional, derivation, dan integral. Sehingga untuk hasil akhirnya yaitu koefisien derivationnya yaitu 0,0235. Untuk koefisien proporsionalnya adalah 0,132 dan koefisien integralnya adalah 0,168. Setelah melakukan perhitungan terhadap persamaan fungsi transfer yang dimiliki dengan pencarian masing-masing nilai elemen koefisien derivation, integral, dan proporsional, langkah berikutnya adalah memasukkan hasil dari perhitungan tersebut ke aplikasi Skylab yang nantinya hasil akhirnya itu berupa grafik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sini langsung saja kita klik opsi expose. Oke. Jadi untuk memunculkan grafiknya itu diperlukan beberapa blok diagram, diantaranya adalah step function, summation, PID itu sendiri, kemudian CLR disambungkan ke C-scope beserta jamnya, clocknya. Ini kita sambungkan saja. Kemudian di sini oh ya, Muse-nya lupa. Kita dilihat terlebih dahulu, kita masukkan Muse-nya seperti ini. Ini Muse-nya. Kita connect saja. Pertama untuk yang PID-nya, untuk proporsionalnya itu sesuai yang kita dapatkan dari perhitungan yaitu 0,132. Untuk integral 0,168 dan yang derivation 0,0235. Klik OK. Kemudian untuk yang blok diagram CLR itu sesuai dengan perhitungan yang didapatkan pas bagian awal dari proses perhitungan, yaitu dari hasil grafik pengetesan putaran motor yang kemudian mengambil data dan melalui perhitungan sehingga mendapatkan fungsi transfer dari motor yang dimiliki, yaitu 643,4. Kemudian bagian bawahnya yaitu S kuadrat ditambah dengan 8,33 dikali S. Oke.
Baik, setelah itu kita langsung pencet saja start. Baik, di sini berdasarkan grafik yang ditampilkan kita bisa mengambil dua data, yaitu data saat overshoot-nya, kemudian settling time-nya. Baik, bisa dilihat di sini agak sedikit berbeda dengan fungsi kriteria yang diinginkan. Untuk overshoot-nya itu sendiri di sini berdasarkan data yaitu 0,2%, karena kita mulainya dari 1 sehingga di sini 0,2%, dan untuk settling time-nya yaitu berada di 1,861. Ini sedikit berbeda dengan fungsi kriteria yang diinginkan, di mana persen overshoot kriteria kita adalah 0,3% dan untuk settling time-nya adalah 2 detik. Namun untuk perbedaannya itu sendiri itu menurut kami cukup baik. Itu dikarenakan untuk sistem kendali dengan overshoot yang lebih rendah itu sangat stabil. Mungkin cukup dari video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika terjadinya kesalahan dalam perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.